Anda kembali lagi dalam Outreach Seminar G20 Indonesia Presidensi bersama saya Anaka Wijaya. Boleh minta tepuk tangan ya teman-teman yang hadir di sini? Terima kasih ya masih bergabung hingga sesi kedua ini. Dan untuk teman-teman yang berada di rumah masing-masing, kalau tadi kita mengingat Pak Muhsin mengatakan pemerintah ini sangat berharap sekali sebenarnya generasi muda bisa turut berkontribusi juga dalam ajang G20 2022. Kita akan tanyakan seperti apa tanggapan dari generasi muda yang sudah hadir sebagai pembicara di sini. Untuk itu langsung saja kita undang untuk naik ke atas panggung. Yang pertama ada Gracia Paramita, co-founder Indonesia Youth Diplomacy atau IYD dan co-chair Youth 20 Indonesia 2022. Selamat datang Gracia, silakan duduk. Oke, selain Gracia juga ada senior design grafis satu kolektif Prasetyo Genta. Boleh minta tepuk tangan ya? Silakan. Mas Genta mungkin boleh duduk di sebelah sini. Dan berikutnya ada senior copywriter satu kolektif Rahardianti. Oke, boleh naik ke atas panggung teman-teman generasi muda kita. Dan sayang sekali Dias Hendra Sukma ini berhalangan sehingga kita akan berdialog bersama dengan 3 narasumber kita yang sudah hadir di sini. Oke, silakan Mbak Rahardianti. Nah, semuanya sudah naik. Oke, kita akan langsung mulai diskusi kita yang kedua tadi. Mungkin yang pertama saya mau tanyakan kepada Mbak Gracia Paramita nih. Kalau tadi kita dengar yang disampaikan Pak Muhsin, nah sebagai mitra dari G20 tanggapannya seperti apa? Terima kasih Mbak Anaka. Terkait mitra G20, mungkin saya kasih deskripsi singkat Y20 itu seperti apa dan gimana. Jadi U20 atau Y20 adalah salah satu engagement group dari 8 yang selama ini sudah ada. Tadi Pak Muhsin sudah sebutkan ada business, civil, labor, think tank, urban, women, science 20. Dan kami sudah berdiri sejak 2010. Jadi pada saat G20 Summit yang tadinya 2 kali dalam setahun, pada saat itu juga U20 atau perwakilan pemuda itu sudah ada sampai sekarang. Dan Indonesian Youth Diplomacy atau IYD adalah organisasi nirlaba yang memang menjadi perwakilan resmi atau official engagement group of U20 sejak 2010 hingga saat ini. Artinya kami setiap tahun mengirimkan delegasi pemuda G20 untuk membicarakan isu-isu global, ekonomi, atau bahkan saat ini yang lagi tren juga termasuk transformasi digital. Jadi intinya bahwa pemuda itu tidak hanya menjadi elemen pelengkap, tapi kami juga punya peran lebih, punya peran penting dalam menjembatani engagement group atau working group lain, karena nantinya kami ini generasi muda lah yang akan menentukan apakah 20 tahun berikutnya warisan dari presidensi G20 Indonesia itu benar-benar berkesan, memberikan dampak, memberikan manfaat, atau bahkan memberikan inovasi yang lebih baik lagi nantinya. Jadi itu pendapat saya. Wow, menarik sekali ya Mbak Gracia. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman? Oke, berikutnya kita akan langsung tanyakan ke Mas Genta nih yang ada di sini. Berarti Mas Genta ini adalah salah satu tim desainer logo G20, seperti itu ya? Iya betul Mbak. Mungkin boleh diceritakan sedikit seperti apa sih prosesnya? Katanya ini kan ada sayembara sebelumnya. Seperti apa sih upaya yang sudah dilakukan sampai akhirnya bisa memenangkan sayembara tersebut? Kita dapat sayembara dari asosiasi. Asosiasi itu ngasih sayembara kepada 3 studio gitu. Jadi kita ibaratnya kayak kita di pitching gitu. Di antara 3 studio mana yang lebih menyampaikan apa idenya tuh yang lebih menyampaikan untuk apa yang dibuat gitu. Untuk pembuatannya sendiri kita tuh lumayan agak mepet waktunya. Untuk waktunya tuh agak mepet yang diberikan. Tapi ya syukur bisa diselesaikan dengan baik gitu. Apa yang menjadi tantangan ketika pembuatan logo tersebut? Tantangannya adalah kita mencari icon apa yang ada di Indonesia yang bisa merepresentasikan Indonesia sebagai
sebagai pemegang G20 tahun 2022. Karena Indonesia tuh sangat mempunyai banyak ikon gitu, ikon budaya, tetapi kita melihat waktu itu wayang itu sudah terdaftar sebagai salah satu budaya dunia yang ada pada di UNESCO. Nah, selain hanya sebagai ikon, kita juga berpikir bahwa kita juga butuh apa yang namanya data yang valid gitu, yang bisa kita, wayang tuh punya kita, UNESCO pun sudah bilang seperti itu gitu. Selain itu juga mungkin budaya yang ada di Southeast Asia tuh mirip-mirip gitu. Tapi kita menunjukkan bahwa ini loh yang punya kita, dan representasinya juga sesuai gitu dengan Indonesia di G20 gitu. Oke, menarik sekali. Boleh minta tepuk tangannya lagi teman-teman? Oke, kita akan tanya ke Mbak Rahardianti selaku copywriter katanya ya. Boleh dijelaskan kalau dari segi copywriting sendiri, apa aja tantangannya untuk berkontribusi di G20 ini? Karena kan kalau ini sebenarnya lebih terhighlight itu logonya ya. Jadi kalau kita sebagai copywriter di sini mendukung gimana kita ngeriset apakah makna ini cukup kohesif sama apa yang mau kita sampaikan. Terus kita juga mau supaya maknanya ini nggak cuma asal tempel gitu. Kita mau semuanya bisa kayak jadi misalnya dari banyak ide nih tadinya banyak yang cantik gitu. Terus dari situ kan kita harus pick and choose ya, mana yang lebih menarik, mana yang lebih bisa punya makna yang dalam gitu. Dari situ kita pilih mana nih yang bisa diperdalam, terus kita setelah di riset kita sampaikan ke desainer, oh iya kayaknya yang ini lebih deh, yang ini bisa diginiin, ini bisa diginiin gitu. Habis berdiskusi kita diulik lagi gitu. Nah habis itu baru kita menjabarkan apakah ini maknanya sudah sesuai sama apa yang tema besarnya, terutama kan recover together, recover stronger itu. Gitu. Boleh tahu nggak sih total berapa lama pengerjaan dari logo ini? Berapa hari ya kemarin? 2 minggu itu udah beres submit. 2 minggu udah beres submit dan revisi-revisinya gitu. 2 minggu ya. Kalau total timnya ada berapa di satu kolektif ini yang mengerjakan logo? Untuk total tim, untuk proyek ini tuh kita dikepalai creative director Seto, habis itu ada art director Reza, dibantu 2 desainer Genta sama saya sama Aldi. Untuk copywriternya ada Anti dan Ilona berdua gitu. Jadi kira-kira ada 7 orang. 7 orang ya, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan teman-teman? Oke, ini kan jelas ya kontribusinya untuk membuat logo begitu ya. Kita kembali ke IYD. Kalau kontribusi IYD dalam penyelenggaraan G20 2022 ini sudah sejauh apa? Ada 3 poin yang kami bisa sampaikan terkait kontribusi. Pertama, jelas seleksi delegasi. Tadi saya sudah sampaikan sejak tahun 2010 secara anual atau tahunan kami konsisten mengirimkan delegasi dan berkoordinasi langsung dengan tim Sherpa G20. Lalu yang kedua terkait publikasi. Publikasi ini macam-macam karena saya yakin banyak generasi muda yang sangat familiar dengan media sosial. Jadi kami juga banyak menciptakan media sosial, ada Instagram, ada YouTube channel, bahkan sekarang juga ada TikTok. Jadi kalau teman-teman ingin tahu kegiatannya IYD juga ada di TikTok Youth Diplomacy. Lalu yang ketiga terkait dengan capacity building. Nah capacity building ini atau pengembangan kapasitasnya bisa dalam bentuk training, workshop, atau bahkan kami juga punya program unggulan. Setiap tahun itu ada namanya Meet the Diplomats. Jadi itu adalah dialog interaktif sekaligus diskusi atau bahkan menggagas atau menyampaikan ide kolaborasi dari generasi muda Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia dimanapun. Karena sekarang kan zamannya digital, jadi kami juga menggunakan Zoom atau YouTube. Lalu mereka berinteraksi secara aktif dengan diplomat Indonesia maupun diplomat asing. Jadi itu 3 hal yang mungkin selama ini kami sudah lakukan secara konsisten, sudah hampir 1 dekade. Sedangkan untuk presidensi
Pemuda G20 atau Y20 Summit tahun depan. Tadi Pak Muhsin sudah membocorkan bahwa gedung KAA ini juga akan menjadi salah satu tempat atau lokasi yang kami pilih di dalam penyelenggaraan KTT Pemuda G20 atau Y20 Summit nantinya. Jadi ada 2 kota yang kami pilih, Jakarta dan Bandung. Pemprov DKI Jakarta maupun Pemprov Jawa Barat juga sudah siap, mereka sangat mendukung penyelenggaraan ini. Jadi saya harap teman-teman semua yang hadir di sini maupun secara virtual daring juga turut semangat, karena sebentar lagi kami akan membuka website U20 secara resmi di bulan Desember juga. Lalu tanggal Y20 Summit-nya sendiri akan berlangsung pada tanggal 17 hingga 24 Juli 2022. Wow, Juli ya, luar biasa memang anak-anak muda ini ya. Oke, saya pengen tanya sedikit sama Gracia. Setiap generasi itu kan punya ciri khas masing-masing dan pasti berbeda, unik-unik gitu ya. Betul, Mbak Nah, Neke. apalagi Gen Z sekarang. Nah, Yes. approach apa nih yang bisa dilakukan IYD untuk bisa mengajak Gen Z terutama ya untuk tertarik juga dalam kegiatan G20 seperti ini? Ya, tentunya Gen Z ini menjadi target utama kami karena kita tahu dari data Badan Pusat Statistik jumlah generasi muda dari milenial dan Gen Z kalau di total lebih dari separuh penduduk Indonesia dari mereka. Nah, salah satunya tadi saya sudah sebutkan sedikit bahwa TikTok itu juga menjadi media sosial yang sangat digemari oleh Gen Z. Makanya kami juga berusaha untuk update informasi atau menyebarluaskan sosialisasi G20 ataupun kiprah-kiprah anak muda lewat TikTok. Nanti juga rencananya akan ada TikTok Challenge. Jadi teman-teman juga bisa bikin video lalu disubmit. Dan ada satu inovasi atau bisa dibilang legacy yang ingin kami buat pada saat presidensi U20 atau pemuda G20 adalah Y20 Award. Jadi ini adalah pertama kalinya kami presidensi pemuda G20 Indonesia memberikan rekognisi dan apresiasi kepada para pemuda-pemudi dunia. Jadi kali ini kami tidak hanya membuka kesempatan untuk negara G20 saja, tapi dari berbagai negara seluruh dunia yang memiliki kontribusi, ide, gagasan, proyek berhubungan dengan 4 prioritas utama yang akan kami bahas. Ini juga sekaligus untuk memberikan semangat lagi. Jadi ada 4 topik yang akan dibahas di dalam pertemuan pemuda G20. Yang pertama, ketenaga kerjaan pemuda atau youth employment. Kedua, transformasi digital, nyambung dengan prioritas utama G20. Yang ketiga, planet yang berkelanjutan dan layak huni atau sustainable and livable planet. Dan yang keempat, ini juga menjadi topik legacy harapannya dari Indonesia, yaitu diversity and inclusion, keberagaman dan inklusi. Dengan harapan nilai-nilai berharga dari bangsa ini, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, lagi-lagi inklusivitas, kelompok minor, kelompok adat, disabilitas, dan lain-lain. Ini semua akan kami juga bawa dan kami promosikan ke dalam KTT Pemuda G20. Jadi buat teman-teman yang memang sudah punya karya-karya yang berkaitan dengan 4 topik itu, silakan stay tune di media sosial kami. Nanti bulan Desember kami akan launching dan tetap ngikutin saja perkembangan yang ada. Karena nanti hadiah dari Y20 Award ini mereka akan menjadi pembicara di dalam pertemuan KTT Y20. Dan selain itu juga pasti ada dukungan lain dari organisasi internasional, dari PBB, dari IMF, World Bank, yang harapannya ini dalam proses kami ingin memberikan mentorship atau pelatihan bagi para pemenang nantinya yang mendapatkan Y20 Award. Wow, ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga ya untuk teman-teman kita generasi muda. Mungkin ada pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan ke Gracia ya. Karena kalau kita lihat ini kan tadi approach-nya kebanyakan lewat sosial media begitu ya. Yes. Bagaimana dengan generasi muda yang berada di pelosok begitu yang mungkin tidak seberuntung teman-teman kita yang ada di sini tidak punya koneksi internet karena ada di blind spot begitu. Bagaimana cara IYD untuk bisa mengajak mereka untuk bisa berkontribusi juga dalam event G20 ini? Ini pertanyaan menarik yang setiap kali rapat dengan berbagai stakeholder pasti ditanya. Karena ada topik inklusi juga di dalam pertemuan kami nantinya. Jadi kalau tadi saya sudah sampaikan pertemuan KTT-nya Y20 di bulan Juli. Tapi sebelumnya kami juga akan ada rangkaian acara
kick off atau pembukaan Y20 itu di tanggal 19 Februari 2022, lalu di bulan Maret, April, Mei, dan Juni itu akan ada rangkaian pra-KTT di daerah-daerah Indonesia yang harapannya sudah mewakili daerah Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur. Jadi untuk di bulan Maret, karena mulainya dari topik ketenaga kerjaan pemuda, itu akan berlangsung di Palembang, dan nantinya juga akan ada engagement atau sosialisasi dan acara dengan pemuda-pemudi daerah. Lalu yang kedua dengan topik transformasi digital itu kerjasama dengan Pemprov NTB di Lombok, dan kami juga ada local chapter Mbak Aneke. Jadi dengan adanya local chapter di perwakilan Indonesia Barat, Tengah, dan Timur nantinya itu juga salah satu cara kami untuk mendekatkan diri lagi, memberdayakan pemuda-pemudi daerah supaya lebih inklusif. Yang topik ketiga, planet berkelanjutan dan layak huni, rencananya akan berlangsung di Papua, terutama Provinsi Papua Barat. Lalu yang keempat, ini masih dalam finalisasi karena kami juga masih menentukan, sudah ada 3 kan perwakilan Barat, Tengah, dan Timur. Antara topik diversity ini mungkin antara di Kalimantan atau bahkan di Jogja atau di NTT. Ini belum final, kami masih memutuskan lagi. Tapi pada intinya adalah dengan mendekatkan diri atau mengajak dukungan dari Pemprov atau pemerintah daerah, kemudian membuat local chapter di beberapa perwakilan tersebut. Saya kira itu juga sudah salah satu inisiatif baik yang mungkin teman-teman juga bisa sumbangkan ide. Dari situ juga kita bisa menggerakkan lagi mobilisasi, orkestrasi komunitas-komunitas yang memang sudah bergerak. Karena sejauh ini melalui database kami juga sudah ada Mbak Aneke perwakilan kelompok disabilitas, ada Barisan Pemuda Adat Nusantara yang memang punya cabang di hampir semua provinsi Indonesia. Lalu yang ketiga juga ada, saya juga ingin sampaikan ini karena komunitasnya menarik, jadi ada komunitas Willy tapi lokasinya di kaki Gunung Kidul di daerah Kediri, Jawa Timur, dan mereka juga sudah punya akses digital. Nah dengan beberapa best practices atau contoh-contoh ini harapannya juga menjadi semangat buat teman-teman lain kalau memang punya informasi atau koneksi atau bahkan akses yang mungkin mereka perlu nih dilibatkan atau dirangkul. Kami sangat terbuka dengan senang hati karena tujuannya acara ini lagi-lagi 1 kali dalam 20 tahun acara G20 dan jajarannya engagement group adalah acara bersama. Bahkan harapannya kita semua patut bangga Indonesia menjadi nama besar di dunia, terutama kelompok pertumbuhan ekonomi terbesar, dan tentunya generasi-generasi muda yang harapannya ini kan sekarang menjadi bonus demografi, juga menjadi contoh bahwa generasi muda Indonesia juga punya banyak kiprah, bahkan di daerah-daerah pelosok atau daerah-daerah yang belum terjangkau. Mungkin itu yang bisa. Wow, keren banget memang ya Gracia ini. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman? Oke, kita akan coba tanyakan ke teman-teman dari satu kolektif. Kalau kita melihat salah satu fokus juga di G20 nanti ini adalah pembahasan terkait dengan digitalisasi dan ekonomi kreatif juga begitu. Nah, sebagai pelaku ekonomi kreatif, sebenarnya apa sih tantangan yang dihadapi selama ini? Sebagai pelaku ya yang ada di industri, tantangannya sebenarnya bisa dibilang nggak ada, tapi ada juga gitu. Nggak adanya adalah karena ekonomi kreatif itu bergerak dalam bidang kreatif, jadi apa aja bisa dilakukan dan berujung jadi ekonomi gitu. Tantangannya adalah kadang ide kreatifnya itu belum tepat, maksudnya belum tepat, bisa jadi belum tepat pada geografisnya atau demografisnya atau malah zamannya gitu, tahunnya. Itu sih yang kadang menjadi tantangan. Tapi tadinya adalah semua yang menggunakan internet itu lumayan belum dipandang, tapi dengan adanya pandemi ini semua go digital gitu, apapun go digital, sampai
Paling gampangnya adalah kita kerja pun mengerjakan branding yang tadi, branding G20 pun semuanya digital gitu, nggak tatap muka. Dan itu yang dibilang nggak adanya gitu, nggak ada tantangannya tuh di situ karena semua tuh sebenarnya bisa. Cuma tergantung sudah pas apa belumnya aja gitu. Baik, menarik sekali ya. Bagaimana dengan tren kompetisinya? Karena kalau kita lihat anak-anak muda sekarang ini kan sebenarnya kreatif-kreatif sekali anak muda Indonesia begitu. Tapi semakin lama ini kan kompetisinya semakin ketat begitu. Apalagi kalau kita ingat satu kolektif juga ikut sayembara begitu sampai akhirnya bisa mengerjakan logo G20 ini. Boleh dijawab oleh Mbak Radianti? Kalau dari kita sih sebenarnya kita nggak terlalu melihat itu sebagai kompetisi ya, karena apalagi ini bidang kreatif kita punya taste yang beda-beda gitu. Jadi kadang kita cuma butuh cocok-cocokan aja nih mana yang sebenarnya lebih sesuai sama apa yang diinginkan, sama apa yang memberi brief, sama apa lagi ya. Kadang momennya juga kan setiap orang juga pasti punya influence yang beda-beda ya. Jadi output kreatifnya pun akan beda. Dan itu nggak bisa kita lihat kayak oh mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek gitu. Tapi hanya perbedaan influence aja gitu. Dan orang yang menangkap pun akan ada yang menangkap beda gitu. Ada yang menangkap kayak oh yang A ini lebih bagus, ada yang bilang oh yang B ini lebih bagus gitu. Jadi kita nggak bisa lihat itu sebagai kompetisi yang benar-benar kompetisi sih. Kira-kira apa yang wajib dilakukan oleh teman-teman kita generasi muda untuk bisa tetap berkompetisi di depan? Kalau kami ngelihatnya lebih kayak gimana kita memperkaya pengetahuan kita gitu. Dan misalnya apalagi sekarang digital ya, semua bisa diakses dengan mudah. Tapi wawasan itu tuh kadang titik mulainya kan beda-beda. Untuk bisa menyamakan itu tuh tricky sebenarnya. Jadi untuk bisa bersaing biasanya yang bisa mencapai puncak ini kan yang bisa apa ya? Mereka bisa mencapai puncak belum tentu karena mereka yang paling baik, tapi mereka punya akses atau punya spotlightnya atau kebetulan apa yang mereka angkat ini jadi sesuatu yang lebih menarik di momen itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita memperluas pengetahuan kita itu kayak memperbesar chance kita untuk oh mana nih yang bisa kita tarik gitu. Oke, kalau dari pelaku ekonomi kreatif sendiri, regulasi apa sih mungkin yang diharapkan dari pemerintah untuk bisa mempermudah ekonomi kreatif dan pertumbuhannya ke depannya begitu? Apakah dari segi hak cipta juga sudah cukup dan juga untuk perlindungan hasil karyanya juga sudah cukup begitu? Silakan Mas Ginta. Yang seperti itu ya, di beberapa tahun belakangan ini sudah mulai jauh lebih baik gitu. Kita sudah punya asosiasi, habis itu pemerintah pun juga sudah lebih banyak gitu melakukan sesuatu dengan asosiasinya itu sendiri yang ahli pada bidangnya gitu. Harapannya adalah semakin nanti ke sana ya semakin sesuai lah menggunakan tenaga ahlinya gitu. Jadi output apapun yang mau dihasilkan baik pemerintah maupun semua orang gitu bisa jauh lebih baik gitu nantinya gitu. Itu untuk pemerintah kita sendiri ya, artinya pemerintah dalam negeri. Tapi kan kalau forum G20 ini kan global sebenarnya. Harapannya untuk industri ekonomi kreatif di kancah global ini seperti apa? Boleh Mbak Rahardianti mungkin jawab? Karena ini global dan kita kan punya background culture yang kaya ya. Selain jadi sebenarnya ada agak dua mata pisau gitu sih. Kita diperkaya oleh informasi yang datang dari luar. Tapi kadang di sisi lain itu juga membuat kita mendilut apa yang sudah kita punya. Jadi mungkin bisa lebih percaya diri untuk memperkaya, menjaga apa yang sudah ada, tapi juga dikombinasikan gitu. Sama kayak contohnya apa yang kita buat di logo ini gitu, kita tetap bisa membawa kultur Indonesia tapi dengan unsur yang modern seperti itu. Oke, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi teman-teman? Oke, saya akan kembali lagi ke Mbak Gracia. Mbak Gracia kan tadi kan sudah sampaikan ya, kira-kira kalau untuk teman-teman generasi muda kita yang di pelosok-pelosok mungkin nanti sosialisasinya akan dilakukan secara offline seperti itu ya. Nah, dengan adanya COVID-19, kalau kita lihat memang Indonesia angkanya sudah turun jauh begitu ya. Tapi kan ini kan protokol kesehatan harus terus dilakukan dan belum bisa sebebas dulu begitu. Betul. Apakah ini menjadi tantangan juga untuk sosialisasi tersebut? Iya,
dan tidak kalau menurut saya. Iya itu maksudnya jelas kami juga tidak bisa mengumpulkan ratusan atau 300 pemuda-pemudi dalam satu ruangan karena balik lagi protokol kesehatan, terus keterbatasan juga tidak boleh mengundang banyaknya pemuda-pemudi, tapi ini juga tidak hanya selalu jadi tantangan karena sekarang juga ada akses digital, ada teknologi yang lebih mumpuni dan kami juga nantinya akan melakukan secara hybrid di setiap acara KTT Y20 ataupun pra KTT dengan harapan bagi teman-teman yang tidak hadir secara fisik, mereka juga tetap bisa stay tune atau berpartisipasi melalui online atau secara daring. Dan sebenarnya tren ini juga mulai ada sejak 2020. Jadi di saat pandemi pertama kali mengglobal, KTT Y20 di Arab Saudi 2020 itu menjadi KTT virtual atau daring pertama kali yang akhirnya menjadi role model bahwa untuk berikut-berikutnya ya harus ada atau melibatkan daring, harus melibatkan secara online, tidak hanya fisik saja. Lalu kedua, kami juga berpikir bahwa teknologi digital ini memang ada tantangan juga Mbak Aneke. Kalau menurut data Bank Dunia, ada sekitar 49% dari total generasi muda Indonesia itu belum dapat akses secara digital. Untuk itu ini juga yang kami selalu suarakan ke Digital Economy Working Group di bawah koordinasi Kemkominfo bahwa koordinasi presidensi G20 untuk informasi kan memang di bawah Kemkominfo. Kami juga sudah menyampaikan bagaimana nantinya bisa lebih banyak lagi membuatkan akses atau infrastruktur digital bagi daerah-daerah yang memang mungkin selama ini belum terjangkau, terutama di lokasi yang sudah kami pilih menjadi pra-KTT, yaitu tadi Palembang, NTB, Papua Barat, atau bahkan Kalimantan dan daerah-daerah lain yang memang perlu digandeng atau perlu dilibatkan lebih aktif lagi. Karena balik lagi topik prioritas utama yang sudah disampaikan oleh Pak Musin ketika ada transformasi digital, ekonomi digital, hal itu sebenarnya yang bisa menjadi legacy lebih besar atau sebuah warisan yang kita pikirkan bersama nantinya setahun ke depan itu mau bikin apa. Nah, salah satu inisiatif yang akan kami buat melalui Y20 Award nanti dengan adanya video-video dan praktik baik yang dilakukan proyek-proyek anak muda, nanti video itu juga akan kami tampilkan. Bahkan juga ada virtual expo atau pameran digital dengan harapan ya inilah showcasing atau bentuk konkret atau salah satu cara bahwa pemuda-pemudi Indonesia kreatif-kreatif loh dan bahkan udah banyak cara secara digital yang mereka sudah lakukan. Jadi itu yang mungkin bisa menjadi penyemangat buat teman-teman semua bahwa teknologi digital di satu sisi memang masih bermasalah atau menantang karena adanya akses dan keterbatasan konektivitas, tapi di sisi lain juga menjawab inklusivitasnya tadi bahwa buat teman-teman yang mungkin tidak hadir fisik tetap bisa aktif, bisa berinteraksi ketika KTT, ketika pra KTT atau rangkaian pertemuan pemuda G20 di tahun 2022. Wow, kita harapkan teknologi digital ini benar-benar bisa dimanfaatkan ya oleh teman-teman kita generasi muda. Oke, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ada di sini boleh angkat tangan dan sebutkan nama dan asalnya dan juga ditujukan kemana pertanyaannya. Silakan. Belum ada yang nanya? Oke, kalau gitu saya akan tanya lagi ke Gracia. Mungkin teman-teman masih malu-malu nih. Saya mau di-spill sedikit dong Gracia, sebenarnya tantangannya nih ketika mencoba untuk sosialisasi ke teman-teman generasi muda tuh apa sih yang paling besar? Menyederhanakan isu G20 dan membuat isunya itu fun. Karena kalau generasi muda itu kan gak cuman pakai jargon atau kata-kata yang menarik atau sederhana, tapi juga ada aktivitas yang menarik lagi. Nah itu yang sebenarnya kami pikirkan terus, makanya tadi ada bikin TikTok, ada membuat video-video, kompetisi video, bahkan ini saya juga barusan bikin
Nanti mungkin teman-teman bisa ikutan juga. Jadi ini adalah G20 Traveling Box yang isinya itu bendera 19 negara bersama Uni Eropa lainnya, dengan harapan pada saat nanti edukasi atau mensosialisasikan isu G20 juga bisa lebih menarik lagi, dan kami juga akan bikin versi TikToknya nanti. Nah, intinya bahwa anak muda itu fastly adaptive, artinya apapun yang ada, yang ngetrend saat ini itu pasti lebih diperhatikan. Nah, dari tim kepanitiaan Y20 ini juga berusaha semaksimal mungkin ngikutin tren yang memang disukai anak-anak muda tanpa menghilangkan prioritas dan hal-hal yang memang telah disepakati oleh tim presidensi G20. Makanya buat teman-teman yang mungkin juga punya ide brilian lain atau bahkan ekonomi kreatif, industri-industri kreatif dari anak-anak muda yang memang sudah bergerak, itu juga akan menjadi modal penting bagi kami, karena di topik diversity inclusion atau keberagaman inklusi itu ada subtopiknya lagi yang membahas kiprah pemuda di industri ekonomi kreatif. Jadi buat para generasi muda yang memang sudah bergerak di bidang itu atau punya portofolio yang memang jelas, yuk kita sama-sama kerja bareng, karena lagi-lagi ini adalah pentas atau pertemuan bagi para pemuda-pemudi Indonesia dimanapun. Kami hanya sebagai penyelenggara yang ingin merangkul, memfasilitasi kontribusi atau gagasan karya-karya apa saja yang selama ini para pemuda-pemudi lakukan dengan koridornya 4 topik tadi. Ada ketenaga kerjaan, ada transformasi digital, pembangunan berkelanjutan dan layak huni atau isu lingkungan, dan yang terakhir keberagaman inklusi. Terima kasih. Oke, dipastikan akan seru ya pasti. Karena ya pastinya seru, karena nanti juga akan ada penampilan, ada pertunjukan modern, gabungan dari angklung misalnya di Bandung, alat musik tradisional dengan alat musik modern, atau bahkan juga ada tadi virtual expo. Itu sebenarnya juga hal baru Mbak Anaka. Jadi pada saat di presidensi Saudi 2020 dan Italia, mereka belum mengadakan hal itu. Jadi harapannya dengan pameran digital nanti juga jadi ajang buat teman-teman yang memang tertarik untuk menunjukkan nih karya-karya yang hebat, karya-karya yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Terima kasih. Jangan malu-malu lagi, jangan cuma diposting di sosial medianya sendiri, langsung saja kirimkan dan berpartisipasi ya teman-teman. Oke, dan berikutnya saya mau tanya nih, kalau dari pelaku ekonomi kreatif, sekali lagi nih Mas Genta, pernah gak sih merasa kesulitan mungkin untuk bisa menyampaikan, pasti kan banyak sekali ide-ide liar begitu ya dari pelaku ekonomi kreatif ini, tapi pernah gak mengalami kesulitan untuk menyampaikan ke generasi yang lebih tua, generasi sebelumnya? Pastinya pernah, pastinya pernah. Jadi mungkin ada beberapa item yang bisa aja kayak salah satu warna itu buat generasi kita punya pengertian apa, buat generasi yang lain punya pengertian yang beda, itu juga bisa salah satu yang bikin susah gitu. Tapi mau gimana pun kembali lagi kita ngedesain untuk siapa gitu. Siapa yang bakal banyak ngeliat desain ini, siapa yang pakai, apa komunikasi yang mau disampaikan. Itu yang bikin kita akan on track lagi bahwa oh kita tuh mesti komunikasinya gini loh dan lain sebagainya gitu. Artinya ada communication gap begitu ya di sana. Iya. Sebenarnya pernah tidak sih mengalami kesulitan ingin menyampaikan sesuatu ke pemerintah tapi tidak didengarkan? Mungkin pernah. Spesifiknya apa ya kurang hafal, tapi pernah sih bisa. Mungkin ya itu karena ya perbedaan informasi yang dipunya juga. Selain itu juga desain tuh bisa jadi ibaratnya kayak opini gitu. Satu opini itu yang bisa bikin perbedaan dan malah nggak nyampe gitu. Oke, mungkin boleh diceritakan sedikit lagi tentang logo G20 sendiri ketika membuat ide itu proses perumusannya itu seperti apa sih? Apa itu kan pasti banyak sekali ide dari anggota timnya begitu ya, sampai akhirnya bisa memilih itu ada perdebatan atau tidak di sana? Masalah perdebatan pastinya ada. Mulai dari kita mau numpahin idenya seperti apa, misal mau bawanya
tradisional kah, etniknya kah, mulai dari tema besarnya dulu. Cuma kita kembali lagi bahwa kita tuh mau bawa tema yang recover together, recover stronger. Habis itu apalagi yang mau kita tampilkan secara visual gitu. Indonesia tuh memiliki wayang yang sudah terdaftar di UNESCO. Habis itu dari situ apalagi kita yang ide-ide yang ide-ide intinya apa yang mau kita sampaikan untuk dunia ya G20, bahwa Indonesia tuh seperti ini loh kalau misalnya memiliki presidensi G20 itu, lebih kayak gitu sih. Oke, keren banget. Wow, ini ada yang mau bertanya nih dari Pak Hari langsung. Gimana teman-teman, udah siap menjawabnya? Oke, boleh panitia diberikan mikrofon untuk Pak Hari. Terima kasih. Terus terang kita senang banget dengan keterlibatan generasi muda ya dalam persiapan dan nanti pelaksanaan presidensi G20 Indonesia, karena memberi warna tersendiri ya, membuat presidensi kita jauh lebih tadi itu ya kayak kata Mbak Gracia, lebih fun, colorful gitu ya, dan bahkan logonya pun kan mendesain itu adalah generasi muda. Nah, tadi juga Pak Dubes Muhsin kan juga sudah nyampaikan tuh bahwa saat ini kalian adalah generasi muda. Kalau menurut siklusnya G20, nah kita our next presidency adalah 20 tahun mendatang, dan pada saat itu kalian adalah decision maker. You will be running the country in your own fields gitu ya. Nah, jadi pertanyaan saya tuh adalah what is your vision about Indonesia in 2042 and your vision of the world in 2042. Itu Bang. Terima kasih. 2042, wow, kita coba ya langsung ke masa depan ya. Kita tanya satu-satu ya Pak Hari ya. Mungkin dari Gracia terlebih dahulu. Terima kasih Pak Hari. Aduh, ini pertanyaannya langsung kayak roket gitu. Langsung tancap gasnya udah jauh banget. Bahkan ini kayak nyambung ke generasi emas visi Indonesia 2045. Yang pasti untuk menuju 20 tahun lagi kan ada, kalau di IYD ada visi besarnya adalah kami ingin memberdayakan pemuda-pemudi Indonesia yang punya suara aspirasinya baik secara nasional dan global. Nah, dengan adanya keketuaan Indonesia di tahun 2022 nanti, terutama dari IYD menjadi tuan rumah Y20, itu semacam milestone juga bagi kami untuk menunjukkan bahwa pertama Y20, maksud saya IYD itu punya track record, bahkan praktik baik, best practices yang bisa di-showcase. Makanya kami juga berupaya untuk melakukan acara yang menarik, menggagas, merangkul ide-ide karya-karya anak muda melalui video di medsos maupun merangkul mereka di daerah. Dan itu karena sifatnya digital, artinya nanti 20 tahun ke depan juga masih ada. Nah, yang kedua, kami juga ingin memberikan pesan penting bahwa perwakilan pemuda G20 atau Y20 itu juga benar-benar inklusif. Baik itu inklusif di daerah, karena kami juga merangkul mereka, mengajak dan berkomunitas bersama, maupun inklusif secara dunia. Makanya kami juga berpikir secara matang bahwa ketika melakukan Y20 Award sebagai inovasi baru, harapannya award ini atau rekognisi ini juga menjadi pengakuan dunia bahwa yang terlibat pun juga bukan hanya pemuda-pemudi Indonesia dan G20 saja, tapi juga dari berbagai negara. Dan yang ketiga, ini yang sebenarnya harapannya di 2042 itu terlihat adalah semangat kolaborasi dan koordinasi yang kuat. Saat ini Y20 juga berinisiasi bersama Civil 20 dan rekan-rekan engagement group lainnya mengadakan konsolidasi. Melalui hal sederhana, kami punya WhatsApp group, komunikasi secara intens, dan harapannya di saat menuju KTT G20 nanti di Bali itu juga terlihat bahwa kekompakan kami itu ada. Dan ini menjadi legacy juga. Sepertinya ya, sejauh ini saya mengamati 10 tahun KTT Y20 atau G20 itu belum pernah ada solidaritas atau kekompakan dari setidaknya
kelompok engagement group ini. Nah, 3 track record tadi nanti harapannya bisa terpampang, masih ada gitu di tahun 2042 dan tentunya juga menjadi bekal kepemimpinan kami semua, tidak hanya dari panitia Y20 tapi juga dari teman-teman generasi muda lainnya. Demikian, Luar terima biasa kasih. penerus kita ya. Wow, jawabannya keren banget. Oke, sebelum kita tanyakan ke Genta dan juga Rahardianti, ini ternyata ada pertanyaan juga dari teman-teman peserta yang berada di rumah. Saya akan bacakan salah satunya dari Sastika. Pertanyaannya adalah, di tengah era yang serba digital, bagaimana cara kita untuk bisa membuat konten yang menarik, terutama untuk mengkampanyekan G20 untuk anak muda? Wah, ini bagus banget kalau dijawab oleh pelaku ekonomi kreatif. Mungkin Genta atau Rahardianti bisa menjawab pertanyaan ini, silakan salah satu. Oke, gimana untuk membuat konten yang menarik di era digital ini? Sebenarnya menarik ini juga sama ya kayak tadi kompetisi itu, kita tuh nggak bisa lihat mana sih yang lebih menarik, mana sih yang lebih ini. Jadi kuncinya tetap find your niche, kayak cari apa yang unik, apa yang beda, karena yang beda itu bakal jadi paling menarik. Dan dari itu bisa diulik dan dikait-kaitkan dengan tren atau apa sih yang terjadi di era tersebut gitu. Wow, Genta ada yang mau ditambahkan? Mungkin juga untuk menjawab pertanyaan Pak Hari tadi. Untuk pertanyaan yang tadi, selain apa yang disampaikan oleh Anti, bisa juga kalau sekarang banyak tuh bisa ibaratnya tap in ke yang lagi rame gitu, ibarat bahasanya tuh riding the wave. Jadi nggak cuma sesuatu yang di luar aja tuh yang bisa viral sendiri gitu, bahwa apa yang kita bikin tuh bisa ikut juga gitu, dan bukan berarti jadi hal yang buruk ya. Bisa jadi ikut rame dan ngebawa gitu baik, ternyata ini tuh gini juga ya, ini tuh gitu juga gitu. Riding the wave, wow, boleh tepuk tangannya teman-teman, keren-keren banget memang nih narasumber kita ya dari Gracia Genta Rahardianti. Wow, sayang sekali waktu kita sudah tidak terlalu banyak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga semua yang tadi diharapkan dan juga direncanakan bisa terwujud sampai di 2042 nanti. Oke, boleh minta tepuk tangannya teman-teman? Oke, kami persilahkan untuk teman-teman mungkin boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita sudah menyelesaikan diskusi kita di sesi kedua ini. Memang kalau kita dengar tadi ya yang disampaikan oleh teman-teman kita generasi muda, keren-keren banget ya. Mereka sudah punya visi dan bahkan tidak hanya itu, mereka sudah punya rencana ini mau diapakan di tahun 2042 nanti. Nah, untuk teman-teman yang tadi sudah juga menyaksikan dari awal, ini juga harus menjadi motivasi juga supaya kita jangan sampai nih kita tidak berkontribusi dalam acara G20 ini. Lakukan yang terbaik, buatlah kreativitas sebanyak-banyaknya untuk bisa benar-benar memperlihatkan ke dunia kalau Indonesia itu memang sudah siap dan Indonesia bisa untuk menjadi pemimpin di negara-negara lainnya. Oke. Dan terakhir mungkin kita akan minta tanggapan dari Pak Hari mungkin untuk kata penutup yang disampaikan dengan seluruh kegiatan kita pada hari ini. Silakan Pak Hari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dubes Muhsin Shihab, Sahli Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Antar Lembaga, para narasumber kita semuanya, dan juga kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Dodit Ardian, Ibu Dahlia Kusumadewi, Kepala Museum Konferensi Asia Afrika, Komunitas Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika, serta seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini baik secara langsung, in person maupun secara streaming. Terima kasih atas partisipasinya.
pada kegiatan kita di siang dan sore hari ini selalu merupakan suatu kehormatan tersendiri untuk mengadakan acara di Gedung Merdeka, Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung. Suatu gedung yang sedemikian dalam sejarah dan maknanya bagi bangsa Indonesia, namun juga bagi dunia. Dan karenanya kami merasa very fitting ya, bahwa Road to Indonesia G20 Presidency, khususnya yang melibatkan generasi muda, kita adakan di Bandung, di Gedung Merdeka, di Museum Konferensi Asia Afrika. Besar harapan kita, insya Allah berbagai bentuk suri tauladan yang dilakukan oleh para pendiri negara kita, para tokoh bangsa, dapat menjadi semangat bagi kita semua untuk memastikan amanah dunia kepada Indonesia, presidensi G20 Indonesia dapat kita tunaikan dengan lancar, namun juga membawa manfaat nyata bagi Indonesia dan bagi dunia. Izinkan kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai wrap up kegiatan kita hari ini. Yang pertama tentunya kita beranjak dari tema besar presidensi G20 Indonesia, Recover Together, Recover Stronger, yang memang sengaja dipilih karena mencerminkan kondisi dunia pada saat ini, di mana kita masih berusaha untuk bangkit dari berbagai dampak pandemi. Dan sebagaimana ditunjukkan oleh logo presidensi G20 Indonesia, gunungan memasuki suatu babak baru. Kita berharap presidensi G20 Indonesia insya Allah bisa membawa dunia dan juga tentunya bangsa Indonesia memasuki babak baru, yaitu babak pemulihan yang inklusif, yang berkelanjutan. Pemulihan tidak hanya untuk negara anggota G20, tetapi untuk seluruh bangsa di dunia, khususnya negara-negara berkembang. Karena kita percaya bahwa pemulihan yang sejati hanya akan tercapai kalau everyone is progressing together. Paparan dari Pak Dubes Mustin Shihab, beliau telah menyampaikan berbagai poin penting mengenai kerjasama maupun signifikansi dari G20, baik mengenai tata kerja G20 itu sendiri, dinamika pembahasan antara lain yang terjadi pada saat KTT di Roma, hingga serah terima kepada presidensi Indonesia. Dan dari paparan beliau jelas tergambar mengenai berbagai aspek yang harus kita siapkan, mulai dari substansi, logistik, protokol, segala macam isu lainnya, karena G20 itu adalah forum yang tidak memiliki sekretariat, sehingga presidensi kita di samping menangani berbagai aspek persiapan substantif juga harus menangani berbagai aspek yang kalau di organisasi-organisasi internasional lainnya dilakukan oleh pihak sekretariat, ini harus dilakukan oleh Indonesia sendiri. Kemudian kontribusi G20 bagi perekonomian dan pembangunan di Indonesia maupun bagi pemulihan ekonomi global juga telah kita peroleh dari berbagai pandangan yang disampaikan Ibu Esther Sri Astuti dari Indef. Beliau menjelaskan mengenai berbagai peluang yang perlu kita terus raih, kita terus dorong, serta sektor-sektor yang strategis yang harus dimanfaatkan pada presidensi G20 Indonesia. Dari Indonesia Youth Diplomats, selaku penjuru dari Y20, Youth 20, Mbak Gracia Paramita telah menyampaikan berbagai informasi, insights, perspektif mengenai keterlibatan generasi muda dalam forum G20. Nah, jadi paparan dari Mbak Gracia, harapan kita bisa membuka kesadaran dari rekan-rekan semua bahwa merupakan komitmen Indonesia untuk menjadikan presidensi kita sebagai presidensi yang inklusif,
melibatkan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah saja, melainkan juga non-pemerintah. Di samping Youth20 tadi juga disinggung, ada keterlibatan dunia usaha, Business 20, civil society, think tank, kemudian scientific community, women, labor, dan engagement group lainnya. Dan di sini berbagai pemikiran yang dilakukan oleh para engagement group non-pemerintah ini sangat bermanfaat bagi work stream yang sifatnya intergovernmental atau antar pemerintah. Karena memberikan ide-ide segar ya, pemikiran-pemikiran breakthrough yang mungkin di tataran antar pemerintah belum terfikirkan. Termasuk ya terus terang saya kalau sudah mumet misalnya ya mikirin hal-hal ini dan itu, nah yang saya lakukan adalah kemudian menghadiri acaranya Y20 karena dari diskusinya bisa mendapatkan ide-ide baru yang segar. Kemudian juga terakhir adalah sebagai salah satu bentuk dari keterlibatan generasi muda Indonesia juga adalah mengenai proses kreatif di balik pembuatan logo presidensi G20 Indonesia. Logo yang sangat jelas mencerminkan karakter bangsa dan pada saat yang sama juga sangat jelas mencerminkan visi dan misi presidensi G20 Indonesia. Logo yang bahkan sebelum presidensi Indonesia dimulai saja sudah banyak menuai pujian, compliments dari para anggota G20 lainnya. Harapan kami bagi para peserta yang hadir baik di Museum KA maupun yang hadir secara virtual, semoga ilmu insights yang diperoleh dari kegiatan ini satu tentunya dapat memperoleh manfaat pengetahuan tambahan mengenai presidensi G20 Indonesia, tapi lebih dari itu memberikan gambaran nyata mengenai apa sih yang bisa kita lakukan in our own fields ya dalam berkontribusi bagi diplomasi internasional. Karena bagi Indonesia saat ini, bagi Kementerian Luar Negeri, komitmen kita adalah untuk menjadikan diplomasi kita diplomasi yang membumi. Dan di sini setiap elemen masyarakat dapat berkontribusi bagi diplomasi kita. Sebagai penutup, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi ini. 1 Desember akan mengawali tugas berat kita. Sekarang tanggal 26 ya. Jadi beberapa hari lagi tugas besar ini akan dimulai selama 1 tahun ke depan. Kami mohon dukungannya dari rekan-rekan sekalian. Namun saya percaya dengan semangat sebagai satu Indonesia, kita akan bisa menunaikan kegiatan ini, amanah ini, tugas besar ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Hari Prabowo, Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri telah memberikan rangkuman dan juga kata penutup untuk acara kita hari ini. Wow teman-teman, seru sekali ya diskusi ini. Tadi kita sudah dengar dari pihak pemerintah seperti apa dan tanggapan dari anak muda seperti apa. Kita harapkan teman-teman yang hadir di sini jangan hanya berakhir di sini ya. Tolong sebarkan manfaat yang sudah didapatkan dari acara ini seluas-luasnya ke teman-teman di sosial media supaya kita semua benar-benar bersiap tidak hanya untuk menghadapi G20 di 2022 ini tapi juga untuk 20 tahun mendatang seperti yang tadi disampaikan Pak Muhsin. Jangan sampai nanti 20 tahun lagi kita tidak tahu harus berbuat apa karena tidak memperhatikan apa yang terjadi di 2022 nanti. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Kementerian Luar Negeri dan juga kepada Museum KAA Bandung telah juga bekerja sama agar acara kita bisa terjadi hari ini. Juga untuk seluruh narasumber, mulai dari Pak Hari dan juga Pak Muhsin, lalu ada Gracia di sini, ada Anti dan juga ada Genta. Terima kasih atas waktunya. Juga untuk teman-teman semua yang sudah stay sampai akhir acara. Terima kasih juga yang sudah memberikan pertanyaan. Juga untuk teman-teman peserta yang berada di rumah yang stay dari awal sampai akhir yang memberikan pertanyaan. Jangan lupa nanti akan ada gift atau merchandise yang menarik dari CNBC Indonesia juga dikirimkan ke rumah Anda. Sekali lagi saya Anneke Wijaya undur diri. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa dalam acara berikutnya.